yang ke-22. Terima kasih kerana meluangkan masa anda bersama kami pada malam ini, baik yang berada di Zoom ataupun yang menonton melalui Facebook. Sedikit pengenalan mengenai sesi Sembang Santai. Ia merupakan salah satu program anjuran Sisters in Islam yang memberi ruang untuk kita berkongsi ilmu dan juga berbincang tentang isu-isu semasa, khususnya yang terkait rapat dengan wacana Islam progresif, keadilan gender, demokrasi, hak asasi manusia serta isu-isu lain sekitar kehidupan kita. Besar harapan kami agar sesi ini dapat memberi manfaat kepada para penonton semua. Pada malam ini, Kiai Hussein Muhammad akan bersama kita. Kiai Hussein akan berkongsi hasil tulisan buku terbaru beliau yang bertajuk Jilbab dan Aurat. Pada malam ini, sesi akan dimoderasikan oleh Puan Rozana Isa. Baiklah, saya serahkan sesi ini kepada Puan Rozana. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti Puan Azarina telah berkongsi tadi ya, program Sembang Santai ini sedikit sebanyak supaya kita mendapat pengisian tentang isu-isu yang dianggap penting untuk dibincang dengan para peserta dengan cara yang santai dan bersahaja. Jadi selamat datang para hadirin peserta semua ke perbincangan malam ini. Bukan sahaja dari Malaysia, saya dapat tahu bahawa ramai juga daripada Indonesia telah mendaftar untuk program malam ini. Dan dengannya malam ini memang banyak online event ya. Jadi Dr. Norufiah juga mungkin ada program ngaji KGI dia dan buat program ini malam ni kita akan berbincang selama 2 jam bermula dari jam 8 dan akhir pada jam 10 di Kuala Lumpur dan atau jam 9 di Jakarta. Jadi sebelum saya teruskan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Rozana Isa, pengarah eksekutif Sisters in Islam dan selaku moderator pada malam ini. Sedikit sebanyak latar belakang saya adalah seorang aktivis hak perempuan selama lebih 20 tahun. Okey, jadi tetamu kita malam ini seperti yang telah diberikan oleh Puan Azarina tadi, bukan lain dan adalah Dr. Kiai Haji Hussein Muhammad. Kita telah lama mengenali beliau dan mungkin ramai peserta malam ini pun juga telah mengetahui dan mengikuti perbincangan dan ilmu yang diberikan beliau. Baru-baru ini pun saya pernah ada mengikuti sesi di Mubadalah berkenaan dengan khitan perempuan mungkin ya. Jadi beliau adalah seorang ulama yang tidak asing lagi dalam wacana emansipasi perempuan di Indonesia. Dan beliau mendapat gelaran Kiai Feminis dalam kalangan masyarakat Indonesia dan sentiasa menjadi rujukan dalam isu-isu fiqh yang ramah kepada perempuan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Kiai Haji Hussein Muhammad mendapat pendidikan awal beliau di Pesantren Al-Borio Kediri, selanjutnya ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta dan akhirnya ke Universiti Al-Azhar di Kahirah di Mesir ya. Okey. Jadi beliau telah menjadi pendiri beberapa institusi yang penting yang membangunkan wacana Islam progresif, khasnya Islam yang ramah kepada perempuan di Indonesia, iaitu Yayasan Rahimah dan Fahmina Institute. Beliau telah menghasilkan lebih daripada 30 karya, antaranya Fikir Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Gender, Agama dan Gender, Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren, Perempuan, Islam dan Negara, Perempuan Ulama di atas Panggung Sejarah, Menuju Fiqh Baru, Islam Tradisional yang Terus Bergerak, Toleransi Islam, dan terbaru yang kita akan bincangkan pada malam ini adalah buku yang berjudul Jilbab dan Aurat. Mari saya teruskan sebagai pembuka kata apa yang kita akan bincang malam ini.
Persoalan hijab bukanlah baru, malah sudah berada dalam ruangan perbicaraan berpuluh tahun lamanya ya. Apalagi selalu menjadi perdebatan yang hangat hingga kini. Dan kian menjadi lebih berat juga kerana hijab itu menyangkut kepada persoalan identiti perempuan Muslim. Jadi sebelum ini memang banyak penulisan tentang isu hijab dan paling terakhir sekali adalah buku yang amat padat merungkai isu ini adalah tulisan oleh Profesor Quraish Shihab yang diterbit pada tahun 2004 yang berjudul Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer yang menjadi bestseller juga di Indonesia setelah terbit. Jadi Kiai Husin sendiri telah menulis, pastinya telah menulis berkenaan isu ini dan bukunya berjudul Fiqh Wanita, Pandangan Ulama Terhadap Wacana Agama dan Gender pada tahun 2001, ada pengisian tentang bab berkenaan jilbab dan aurat. Seterusnya di ruangan perempuan, ulama perempuan ya, di luar negara, tokoh-tokoh seperti arwahnya Fatimah Menisi telah menulis tentang hijab dalam bukunya yang bertajuk Beyond the Veil and the Male Elite, yang merungkai persoalan hijab dan keislaman perempuan. Jadi buku Kiai Husin yang baru ini menambah lagi pandangan-pandangan yang menganalisis persoalan hijab secara kritis. Jadi Kiai Husin, selamat datang. Dan sebagai permulaan kepada sembang santai kita malam ini, bolehkah Kiai Husin ceritakan sedikit mengapa datangnya terbit buku Kiai yang berjudul Jilbab dan Aurat ketika ini? Apakah dorongan dan pengaruh juga konteks yang menyebabkan keputusan diambil untuk menulis dan terbit buku ini? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Rozana, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ah huda man ba'd. Senang sekali saya bisa bertemu di sini dari jauh ya. Terima kasih Mbak Rozana, Mbak Azarina, Mbak Huda, dan teman-teman yang lain. Saya punya kesan sebetulnya di Malaysia itu. Buku saya fikih perempuan di band. Ini diterjemahkan oleh sister ini di band. Aduh, boleh deh. Ya, isu ini memang belakangan menjadi sangat hangat sekali di Indonesia ya. Terjadi proses stigmatisasi terhadap perempuan-perempuan yang tidak memakai mereka sebut sebagai jilbab. Mereka menggunakan legitimasi teks agama yang mereka pahami. Betapa banyak korban yang atas stigmatisasi satu kelompok di kalangan kaum muslimin yang mewajibkan memakai jilbab sebagai pakaian Islam, pakaian syar'i dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian mendorong saya untuk kemudian menuliskan kembali tema ini mengenai jilbab aurat ini untuk menjadi pengetahuan publik baru. Saya kira memang terjadi proses regenerasi ya, indoktrinasi yang disampaikan mereka tentang isu-isu perempuan begitu kuat dan seakan-akan mereka tidak mengetahui ada pandangan lain. Nah, mereka hanya melihat satu saja, bahwa jilbab adalah kewajiban agama, kewajiban syar'i. Jadi ada proses regenerasi yang menurut saya memang kita perlu terus-menerus mensosialisasikan cara pandang kemanusiaan kita, cara pandang kemanusiaan sebagai satu visi Islam. Islam hadir untuk kemanusiaan, untuk keadilan dan kemanusiaan. Itu tema saya. Jadi begitu Mbak Rozana, saya kira saya selalu begini Mbak.
kita harus membagi pengetahuan kepada publik. Mereka yang memusuhi kita, yang melakukan kekerasan atau stigmatik adalah karena mereka tidak tahu. Jadi basis orang memusuhi orang lain adalah karena mereka tidak tahu. Itu. Jadi karena tidak tahu mereka, dan mereka hanya tahu satu, maka mereka akan mengatakan yang lain satu adalah salah. Selain satu adalah sesat. Selain satu adalah kafir dan sebagainya. Jadi kewajiban kita, saya terutama, adalah memberi pengetahuan saja sepanjang yang saya tahu. Dan kita harus memberikan pengetahuan yang luas. Kita harus merespon pandangan-pandangan para ulama dari berbagai pandangan itu, yang beragam itu. Saya sebetulnya sudah mempunyai satu kaidah ya, bahwa teks itu dihadirkan untuk merespon sebuah realitas sosial, begitu, dan membawa satu visi, gitu ya. Jadi kita harus selalu mengingat bahwa teks-teks Al-Quran, teks hadis itu di dalam isu-isu partikular yang menyebutkan satu kasus itu adalah merespon sebuah realitas. Misalnya ar-rijalu qawwamuna, itu adalah realitas gitu. Ya, dalam ruang kebudayaannya masing-masing, realitas kebudayaan. Jadi memang pada umumnya di dalam kebudayaan itu perempuan, laki-laki menjadi pemimpin, menjadi ya. Dan karena itu maka ya, karena memang laki-laki menjadi makhluk publik, diposisikan sebagai makhluk publik, sementara perempuan diposisikan sebagai makhluk domestik. Gitu. Karena situasi kebudayaannya begitu, perempuan menjadi objek dari kekerasan seksual. Perempuan di dalam konteks masa lalu itu adalah objek kesenangan laki-laki, tetapi juga objek seksual. Karena itu memang betul, begitu ya. Oke, saya itu basis. Ketika memandang teks, maka kita harus mengingat bahwa teks itu kapan dia dilahirkan, di dalam kebudayaan apa dia dilahirkan. Sedangkan kebudayaan terlalu berkembang, bergerak, dan berbeda-beda satu atas yang lain. Yang harus kita pegang adalah keadilan dan kemanusiaan itu. Tidak boleh melukai siapapun. Itu adalah prinsip. Prinsip agama tidak boleh. La tadzalimuna wa la tadzlamun. Jangan menzalimi orang. Dan jangan mau dizalimi oleh orang. Nah, la darara wa la dirar. Jangan melukai orang dan jangan melukai diri sendiri. Itu adalah prinsip-prinsip hukum. Jadi kalau bagi saya, kalau ada pandangan yang bertentangan dengan prinsip itu, maka itu adalah interpretasi orang sendiri, bukan agama. Nah, itu. Jadi banyaklah basis-basisnya. Oke, kita masuk di dalam isu ini ya, isu apa namanya? Itu basis untuk umumnya begitu, Mbak. Ya, itu latarnya amat penting sekali kerana apa yang Kiai tekankan adalah berkenaan dengan keadilan dan kemanusiaan. Dan bagaimana teks juga merespon kepada realiti dan keadaan ketika itu. Jadi soalan saya yang seterusnya mungkin kita boleh berbincang terus berkaitan dengan apa yang telah Kiai Husin tulis di dalam buku Jilbab dan Aurat ini. Jadi persoalannya memang kita harus terus kepada pemaknaan dan pengertian istilah-istilah yang selalu digunakanlah seperti hijab, jilbab, aurat dan seterusnya. Ya, dipersilakan. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan yang menarik. Saya juga sebetulnya ingin menjelaskan itu. Ada 3 kata yang
harus kita membaca, melihat makna genuine dari kata itu. Ada hijab, ada jilbab, ada libas, al-libas, pakaian gitu ya. Terus ada aurat misalnya gitu ya. Jadi kita harus, jika kita ingin menghukumi sesuatu, maka kita harus memahami makna genuine dari sebuah kata itu. Dan kata itu digunakan dalam konteks sejarahnya seperti apa. Baik, saya ingin mengatakan, Al-Quran menyebut kata hijab. Kata hijab secara literal, genuine adalah tirai yang menghalangi, yang memisahkan antara dua ruangan. Begitu. Ini juga disebutkan oleh Al-Quran ketika Nabi bersama para sahabat-sahabatnya, termasuk juga kaum perempuan, awalnya memang bersama-sama di dalam satu ruangan. Tetapi kemudian terjadi keributan, saling menggoda satu atas yang lain. Maka Umar bin Khattab itu merasa tidak enak, ini kok begini ya situasinya. Terus Umar meminta, Nabi, gimana ya kalau misalnya kita bikin hijab saja. Nah, itu. Jadi dulu tuh terbuka sekali rumah Nabi itu, laki-laki di rumah Nabi bertemu dengan istri Rasulullah, seperti ibunya sendiri, begitu minta di dapurnya, masuk dapur, begitu ya. Rasulullah terbuka sekali, tetapi orang yang melihatnya, aduh tak pantas nih, tak patut nih begini nih. Dan terus turun ayat hijab. Jadi itu sebetulnya memisahkan, melakukan segregasi antara dua ruang supaya tidak terjadi kekacauan sebagainya. Oke, hijab. Tetapi kita sekarang hijab kok penutup seluruh tubuhnya ya. Itu gitu. Mari kita lihat di Al-Qur'annya sendiri. Terus bagaimana tafsir-tafsir orang terhadap ayat itu. Fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan hendaklah kamu memintalah, wahai para sahabat laki-laki, memintalah kepada istri-istri perempuan, istri Rasulullah itu dari belakang tirai. Betul, begitu satu ya begitu. Tetapi tidak tahu perkembangannya, lalu hijab dipakai sebagai penutup tubuh yang memisahkan tubuh laki-laki dari tubuh perempuan di ruang publik. Oke. Yang kedua adalah jilbab. Jilbab itu apa sebetulnya? Saya selalu ingin mengatakan, apakah jilbab itu penutup kepala? Jadi ketika ayat turun jilbab itu berarti perempuan-perempuan Arab tidak pakai kerudung. Wah, saya kira secara antropologis perempuan-perempuan Arab dengan latar belakang agama apapun, bahkan juga laki-laki, itu memakai kerudung. Nah, karena secara antropologis mereka ada di wilayah gurun pasir yang panas, terik. Karena itu baik laki-laki maupun perempuan di sana memakai jauh sebelum Islam hadir, bahkan jauh sebelum Islam hadir. Jadi kalau begitu, apa makna jilbab di situ? Apakah kamu tidak pakai kerudung, lalu sekarang pakai kerudung? Nah, itu kan tidak realistis sama sekali. Nah, kalau begitu apa jilbab itu? Saya ingin mengatakan bahwa ada peristiwa yang melatar belakangi kemudian ayat Al-Quran tentang jilbab itu turun. Di sana harus kita bayangkan pada abad ke-7 Masehi, di padang pasir, di Mekah, di Madinah ya, padang pasir. Kalau orang mau ke toilet, nggak ada toilet. Mau buang air besar maupun buang air kecil, tidak ada tempatnya. Tetapi di kebun-kebun, di bawah gunung, tempat-tempat yang tinggi. Nah, satu sore teman perempuan
jam kira-kira mau menjelang maghrib, dia mau buang air ke luar di tempat-tempat yang terbuka itu. Lalu ada anak-anak muda yang mengintai. Wah, ada perempuan. Gitu. Diintai. Perempuan-perempuan yang mau buang air hajat kecil maupun besar itu kemudian lari. Pulang kembali. Ada laki-laki menggoda, mengganggu. Lalu melapor kepada Nabi. Nabi, tadi saya mau begini, tiba-tiba ada itu. Oke, panggil sini anak-anak muda itu. Terus ditanya, apakah betul kalian begitu? Iya, Nabi. Kenapa? Saya kira mereka adalah budak. Perempuan-perempuan budak. Oke, jadi kalau begitu, lalu turunlah ayat itu. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Oke. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri, wanita ilmu mu'minin, pembanatika dan anak-anak perempuan kamu, wanita ilmu mu'minin dan perempuan-perempuan beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Begitu. Harus diingat bahwa ini Nabi sedang bicara dengan keluarganya. Dan orang-orang yang di situ bersama-sama keluarganya Nabi, perempuan mukmin, jelas. Nah, begitu. Jadi, oh itu berarti untuk orang mukmin. Jadi tidak, karena konteksnya adalah betul-betul itu. Tetapi yang penting bukan itu. Untuk apa? Hendaklah kamu mengulurkan jilbabnya. Untuk apa? Al-Quran menyebutkan, dzalika adna ay yu'rafna. Hal itu agar mereka dikenal, diketahui siapa dia. Nah, jadi dikenal dari apa? Tadi sudah dikatakan, dikenal sebagai budak atau bukan budak. Maka kalau di sini dzalika adna ay yu'rafna, supaya dikenal bahwa mereka bukan budak. Sebagai orang-orang yang bukan budak. Begitu saja. Nah, jadi jilbab itu adalah pakaian apa nih? Jilbab itu apa? Ini ya pandangan para sahabat nih, sahabat Nabi memaknai atau mengartikan kata jilbab itu ar-rida fawqal khimar. Qalahu Ibnu Mas'ud wa Ubaidah wal Qatadah wal Hasan al-Basri wa Sa'id bin Jubair Ibrahim an-Nakhai wa Atha. Jadi para sahabat, para tabi'in itu memberi makna adalah kain di atas kerudung. Tuh, jadi mereka sebetulnya sudah pakai kerudung semua. Kan seperti saya katakan tadi bahwa kondisi alam di Arabia, bahkan di wilayah Timur Tengah semuanya panas. Jadi sudah terbiasa, baik laki-laki maupun perempuan memakai itu tutup kepala. Tetapi kemudian ada ayat jilbab turun, itu adalah tambahkan di atas kerudungmu itu sesuatu yang lain. Kain yang membedakan menjadi identiti bahwa dia bukan budak. Tuh, begitu. Definisinya banyak sekali. Kalau begitu maka apa? Fala yu'dzain, maka mereka tidak akan disakiti, tidak dilecehkan dalam bahasa Indonesia, tidak diganggu sebagai seorang merdeka. Karena orang budak boleh apa saja, mau diapain saja, dia kan budak. Budak itu bukan Malaysia ya, apa sih? Ya, budak belian lah ya. Apa, Mbak Rozana? Hamba, iya, hamba sahaya, betul. Hamba sahaya, oke, betul, terima kasih ya. Jadi kalau hamba sahaya itu kan seperti barang, benda, mau dijual kayak mau diapa kayak mau berhubungan seks tanpa akad nikah, transaksi perjanjian, oke saja, karena dia itu tradisi masa lampau. Nah, oke, di situ jadi hijab sudah penghalang, jilbab adalah
kain di atas kerudung, di atas penutup kepala yang dijadikan sebagai identitas untuk membedakan bahwa dia orang merdeka dari dan bukan seorang hamba sahaya. Karena itu maka nantinya kamu yang sudah memakai identitas sebagai orang merdeka, perempuan merdeka itu tidak akan dilecehkan. Nah, tidak diganggu, tidak disakiti. Itu seharusnya jenisnya begitu. Tetapi ya, saya juga agak sulit untuk menjelaskan kepada orang bahwa jilbab itu maknanya begitu, hijab maknanya begitu dalam konteks hari ini. Karena orang hari ini memaknai jilbab sebagai penutup semuanya. Itu bukan identitas baru. Bukan identitas di atas itu. Dan lagi-lagi, itu membedakan antara budak, antara hamba sahaya, dan orang merdeka. Bukan untuk identitas yang membedakan antara muslim dan bukan muslim. Perempuan muslimah dan bukan perempuan muslimah. Sama sekali tidak. Begitu. Oke? Nah, jadi itu hendak bicara begitu. Jilbab itu. Ayatnya begitu. Silahkan. Anda harus baca langsung di dalam Al-Qur'annya dan baca tafsirnya. Bagaimana penjelasan para ulama, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama ahli fikih sesudahnya tentang makna jilbab itu. Oke, begitu. Silahkan Mbak Rozan nih. Belum masalah aurat nih ya. Ya, menarik sekali kerana memang saya secara sendiri pernah baca dan pernah mendengar argumennya tentang isunya sebenarnya adalah isu status. Ya. Status dalam masyarakat, sama ada merdeka ataupun hamba saya. Ya. Saya ada satu soalan, tapi mungkin saya ketepikan dahulu kerana mungkin yang itu kita akan dapat bawa masuk kepada konteks yang sekarang. Jadi mungkin kita bisa pergi ke istilah aurat kerana di sini terdapat banyak perbahasan fikah ya. Berkenaan apakah itu aurat, apakah yang bukan aurat, dan ia amat menarik, tetapi juga saya sendiri kadang-kadang melihat kepada pandangan-pandangan yang berbeza kerana perbezaannya mungkin tidak banyak, kecil, ya, tetapi signifikannya amat luas sekali buat perempuan secara keseluruhan. Ya. Ya. Bagaimana? Oke. Aurat ya. Oke, terima kasih. Iya. Aurat, ya tentu saya harus menjelaskan aurat itu apa. Mana literal, mana genuine, mana asli daripada kata aurat itu. Jadi ya sebetulnya celah, peluang yang membuat bisa menjadi sasaran serangan musuh. Nah, itu jadi begitu sebetulnya sih. Jadi saya ini kan di dalam teksnya itu aurat itu ya peluang ya banyak sekali ayat-ayat mengenai yang disebut dengan aurat itu. Ya, tapi saya ini begini. Di dalam Al-Quran sendiri kata aurat tidak diberi makna bagian-bagian tubuh, gitu. Tetapi adalah ya peluang, ruang. Misalnya salatu auratil lakum. Jadi anak-anak kalau orang tuanya suami istri sedang berada di kamar, jangan masuk itu di 3 tempat, pada sholat Isya, kemudian sholat habis maghrib, habis zuhur gitu, tempat istirahat, jangan di situ.
Jadi begitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada apakah aurat menjadi satu batasannya apa untuk perempuan. Jadi biasanya kan kita memahami aurat itu adalah sebagai bagian-bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan ke publik. Itu biasanya begitu. Lalu pertanyaannya adalah bagian-bagian mana saja yang tidak boleh diperlihatkan, dipertunjukkan kepada publik. Publiknya siapa? Publik siapa? Begitu. Nah, biasanya untuk isu ini para ahli fikih semua mengacu atau mengambil teks Al-Quran, surat An-Nur itu. Surat An-Nur itu. Ya. Ya qul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna terus illa dan sebagainya. Oke, saya ingin menerjemahkan saja supaya lebih cepat ya. Sebetulnya tidak hanya bicara tentang seorang perempuan, tetapi juga laki-laki. Di ayatnya itu tentang laki-laki dulu. Muhammad katakan kepada umatmu atau masyarakat, para manusia, kepada kulil mu'minina, katakan kepada orang-orang yang beriman. Yang laki-laki maksudnya, beriman laki-laki. Yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka, biasanya terjemahannya adalah menundukkan pandangan mereka, gitu, dan menjaga kehormatan mereka. Penis lah, bagian-bagian penis sebetulnya sih. Jadi alat kelamin laki-laki itu. Qul lil mu'minina yaghuddu, tetapi saya sebetulnya memberi makna yaghuddu, mengendalikan pandangan mata. Wahai laki-laki mukmin, hendaklah kamu mengendalikan pandangan matamu. Bukan begini, menundukkan, tidak, tapi mengendalikan. Dan kendalikan hasrat seksualmu. Fadhuhu jauh. Dzalika azka lahum, itu lebih bagus, lebih bersih bagi kamu sekalian. Nah, gitulah. Terus, nah, yang kedua kepada perempuan. Ya, wahai katakanlah Nabi kepada perempuan-perempuan beriman. Hendaklah mereka, nah, menundukkan lagi, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, menundukkan. Menundukkan itu ya, matanya, kepalanya. Tetapi ya, menundukkan pandangannya dan menjaga alat kelaminnya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Jangan menampakkan perhiasannya. Ya, Mbak Rozana bisa membaca ayat terjemahan, silakan di surat An-Nur ayat 31. Ya, lihat di sana boleh. Di sana tuh jelas ada perhiasan. Janganlah perempuan-perempuan itu memperlihatkan perhiasan. Kecuali yang biasa nampak. Nah, ini menjadi krusial sekali kata zina. Mbak Zaina Anwar di mana ya? Ketika bicara zina, ingat Mbak Zaina Anwar nih. Aduh. Dia nggak ada malam ini. Salam deh. Beliau itu pernah ke rumah saya sendirian saja. Nanti saya kirimkan salam insya Allah. Oke. Oh iya, zina perhiasan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang ya nanti zina itu apa? Ya ada anting lah, ada kalung lah, gitu. Kalau di kaki juga ada gelang kaki lah, gelang tangan lah, kan gitu tuh. Dan mereka menutup kain kudung ke dadanya. Nah, itu tadi yang gitu ya. Jadi di situ ada dua kata
mengendalikan mata dan zina. Itu seharusnya sih menjadi perhatian kita ya. Nah, tetapi nantinya para ulama mengatakan bahwa kata zina itu adalah tempat di mana perhiasan itu ada. Oh, begitu. Kalau begitu ada kalung di sini, tempat perhiasan kalung itu. Sini, ininya, begitu. Jadi padahal para ulama, para sahabat sendiri memberi makna ya seperti apa adanya. Seperti apa adanya. Gitu. Ya. Seperti apa zina itu ya perhiasan itu sendiri. Gitu ya. Jadi para ulama sendiri, ya di sini juga misalnya ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Nah, ambillah perhiasanmu. Artinya apa? Zina di situ. Pakaian yang bagus. Gitu, dalam hal ini. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, jadi kata zina telah dimaknai sebagai tempat di mana perhiasan menjadi tubuh. Jadi, wahai perempuan-perempuan mukmin, hendaklah kamu mengendalikan matamu dan hendaklah kamu menutup, menjaga bagian-bagian tubuh. Oh, begitu ya. Jadi begitu. Kalau bagian-bagian tubuh yang mana yang harus ditutup itu. Jadi kata zina sekali lagi sudah menjadi aurat. Jadi tutuplah aurat. Karena itu menjadi sasaran katanya laki-laki. Begitu. Ya kita memahami apa adanya lah, begitu pemaknaan-pemaknaan mereka itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, nanti kita akan melihat bagaimana para ulama, para nabi, para orang-orang pada saat itu memberi makna tentang kata-kata zina itu sendiri. Itu ya, batasan-batasannya itu seperti apa. Yang mengambil pada ayat hadis-hadis Nabi sendiri. Tapi perlu dipahami juga bahwa nanti di dalam ayat itu sendiri akan terjadi pengecualian-pengecualian. Kalau kita mengambil ayat An-Nur 31 tadi secara lengkap, maka kita akan mengetahui betul bahwa di situ ada banyak sekali pengecualian. Illa ma dhahara minha. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au mamalik aimanuhun at-tabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijal aw at-tifl ladina lam yadru ala auratin nisa. Nah, begitu ya. Jadi di situ nanti di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri akan ada pengecualian-pengecualian. Jadi janganlah kamu oke deh, kita memberi makna zina sebagai aurat. Oke, begitu. Oke deh dulu. Tetapi di situ ayat Al-Qur'an sendiri kemudian mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suaminya. Saya ingin memberi catatan tersendiri. Kata suami pada masa sebelum Nabi itu dikatakan dengan fa'alun, bu'ul itu suami-suami. Tetapi pada masa Nabi sesudah itu diganti zaujun. Saya bilang ini luar biasa. Nabi memperkenalkan satu kata baru. Menggantikan kata, diharapkan dapat menggantikan kata ba'lun dengan kata zaujun. Ba'lun secara literal dia akan bermakna penguasa. Jadi yang di atas. Perempuan menjadi subordinat. Ba'lun itu. Posisi kata ba'lun di dalam kebudayaan Arabia sebelumnya sebagai orang laki-laki yang memberikan kekuasaan, yang mempunyai kekuasaan atas perempuan. Berbeda dengan kata zaujun yang diperkenalkan oleh Nabi adalah pasangan.
Nah, jadi telah menjadi pasangan. Dia begini, bukan begini, bukan atas bawah, tetapi begini. Zaujuhu, pasangan laki-laki, berarti perempuan. Zaujuha, pasangan perempuan, berarti laki-laki, suami. Aduh, saya, Masya Allah, Rasulullah kok Nabi hebat sekali ya. Bagaimana proses transformasi kultural dilakukan melalui bahasa, perubahan bahasa secara pelan-pelan. Hebat, hebat, hebat. Ini seharusnya ke sana gitu loh. Bukan subordinat perempuan satu atas yang lain, bukan sebagai atas bawah, tetapi teman, bagaikan kakak beradik satu kandung. Dalam satu kandungan. Seharusnya begitu posisi laki-laki dan perempuan. Nah, oke, kita teruskan dulu mengenai komentar itu. Illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada apa itu bu'ul, itu namanya itu suami. Au abaihinna, atau kepada bapak-bapaknya. Au abai bu'ulatihinna, atau mertua ya, apa sih namanya ya, bapaknya suami gitu. Au ikhwanihinna, atau teman-teman saudara-saudara, kakak adiknya. Teman laki-laki yang menjadi adik atau kakak dari seorang perempuan. Itu boleh terbuka kecuali terhadap mereka. Au nisaihinna, atau terhadap perempuan-perempuan lain. Au ma malakat aimanuhunna, atau kepada hamba-hamba sahaya laki-laki. Perempuan bisa terbuka tubuhnya. Bahkan nanti kita akan mengatakan bahwa dalam mazhab Syafi'i, saya agak aurat perempuan hamba saya itu berapa ya? Bagaikan laki-laki. Waduh, bisa begitu. Jadi bisa kelihatan payudaranya, bisa kelihatan pusarnya. Ya di bawah, ya nggak boleh di bawah pusar saja. Ya gitu, perempuan budak. Apakah perempuan mama saya itu jelek-jelek? Oh, ternyata di wilayah Afghanistan cantik-cantik sekali dulunya. Luar biasa. Jadi, tapi begitu. Oke. Au ma malakat aymanuhum tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Nah, ini penting sekali kata tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Atau laki-laki yang tidak berhasrat kepada perempuan. Nah, itu pada masa Nabi itu ada laki-laki yang model begitu, senangnya kepada laki-laki, tidak senang kepada perempuan. Nantinya kita sebut sebagai mukhannas. Mukhannas itu bukan khunsa, bukan unsa. Nah, Mbak Rozana, saya kira menarik sekali bahwa ada tiga kata yang berbeda. Ada unsa, ada khunsa, ada mukhannas. Begitu. Nanti lain kali kita bicara tentang homoseksual ya. Oke. Ini yang sensitif sekali itu. Aduh. Oke, nanti deh. Cuma hanya saya memperkenalkan saja. Unsa itu adalah manusia yang tubuhnya punya vagina. Begitu. Ya, sama kalau laki-laki zakar. Seorang manusia yang punya penis, ya, alat kelamin laki-laki itu. Ada mukhannat tadi saya bilang. Ada khunsa dulu, khunsa, kha nunsa. Itu hermaprodit. Dia punya dua alat kelamin.
ada alat kelamin laki-laki kecil itu, ada alat kelamin perempuan, vagina, di dalam satu tubuh itu. Nah, ada mukhannas, yaitu kita sekarang menyebutnya sebagai apa itu yang punya kecenderungan kepada sejenis homoseksual. Begitu. Itu saya kan kalau bicara begitu nanti bicara ada yang given, ada yang constructed lagi. Begitu ya. Oke. Nah, di situ boleh terbuka terhadap mereka laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan, perempuan bisa lebih terbuka memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang itu. Oh, gitu ya. Jadi itu ayat-ayat Al-Qur'annya. Nah, dari ayat-ayat Al-Qur'an itu sebetulnya kemudian kita para ulama memberikan keputusan-keputusan hukum yang sangat berbeda satu atas yang lain. Semuanya bersumber dari situ, tetapi bagaimana memahami teks-teks itu sendiri, ya kan? Nah, saya bilang memang ada banyak sekali, ada yang kecuali ya dari banyak ya, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Itu adalah pendapat mayoritas, oke deh, nggak apa-apa, karena itu begitu. Tetapi juga ada pendapat-pendapat yang lain. Jadi mengapa para ulama menggunakan membatasi bahwa perempuan tidak boleh memperlihatkan tubuhnya, semua tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan itu. Dari mana dia begitu? Dari hadis Nabi. Pasti Nabi. Hadis Nabi-nya mengatakan ada Asma binti Abi Bakar, putri Abu Bakar. Itu katanya. Nabi mengatakan, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahidha lam nasluh ayyura minha illa hadha wa hadha. Oke, begitu katanya. Asma, seorang perempuan jika sudah dewasa, balik bahasa, itu maka dia tidak patut untuk memperlihatkan tubuhnya kecuali ini dan ini. Ini dan ini itu apa? Begitu. Wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Nabi memberi isyarat. Begitu. Nabi memberi isyarat kecuali gitu. Oke. Itulah yang kemudian para ulama mengambil hadis itu sebagai dasar. Tetapi kemudian kita melihat lagi ada hadis yang lain. Mengapa ulama lain berpendapat yang lain? Karena mereka atau beliau-beliau juga menggunakan hadis lagi. Jadi sini kalau idza arakatil mar'atu lam yahillala an tudhhira illa wajha wa illa ma duna hada. Tuh coba lihat. Begini. Apabila seorang perempuan telah dewasa, maka tidaklah halal baginya patut memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya kecuali mukanya dan selain itu. Mukanya dan selain itu. Oke. Nabi kemudian memegang lengannya sendiri, menyilangkan dengan beliau menyilangkan genggaman tangannya dan satu ke tangan yang lain. Kecuali ini. Kecuali ini. Jadi ini kecuali wajah dan ini dan ini. Nah, seberapa? Satu hadis yang lain, wa qabada nisfa zira'i nafsi. Dan Nabi memegang separuh lengannya, kecuali separuh lengannya ini.
Itu. Tetap menggunakan isyarat juga, kecuali ini dan ini. Ada hadis lain namanya kecuali wajah dan oke. Hadis yang lain mengatakan ini menarik kalau mempelajari hadis itu. Bagaimana ya menangkap Nabi itu, memberi tafsir gitu. Jadi wa qabada dhira'a nafsihi. Jadi ada dua kata. Dan Nabi memegang lengannya. Satu lagi, Nabi memegang separuh lengannya. Tuh, begitu. Nah, jadi boleh segini, boleh segini. Begitu. Dan semua mempunyai dasar hukum dari Nabi sendiri. Nah, itu kan saya kira tergantung kita memberi tafsir atas sebuah pernyataan dari Nabi, dan kemudian tentu biasanya tergantung kepada perspektif. Nah, itu dia perspektif kita. Saya selalu ingin mengatakan sebetulnya, ketika setiap kita membaca sebuah teks, maka sebaiknya kita tidak berhenti kepada teks itu, pernyataan itu. Tetapi hendaklah kita bertanya, mengapa begitu? Why? Begitu. Kenapa? Wajah dan dua telapak tangan. Kenapa? Satu ketika Nabi mengatakan segitu. Kenapa Nabi mengatakan yang lain? Untuk apa? Gitu ya dari satu. Gitu ya. Kita fikih klasik juga menulis tidak jauh lebih dari pendapat tiga. Jadi dan satu lagi, Abu Hanifah dalam satu riwayat interpretasinya, As-Tsauri dan itu mengatakan kata qadamain. Jadi dua kaki, telapak kaki bukan aurat. Nah, satu lagi nisfa sak, separuh betis bukan aurat. Sebagian lagi mengatakan rambut bukan aurat. Rambut perempuan bukan aurat, setengah betis perempuan bukan aurat, telapak kaki bukan aurat. Maudhi'ul khalq. Wah, ya, pendapatnya ada semua di kalangan para ahli fikih begini. Nah, saya ingin memberikan catatan. Mengapa pandangan Abu Hanifah lebih longgar daripada pendapat yang lain-lain? Nah, saya ingin memberikan pandangan masing-masing. Kalau kita mengambil 4 madhab, pandangan 4 madhab, maka masing-masing mempunyai posisi yang berbeda karena tempat tinggal yang berbeda. Imam Malik disebut sebagai Imamul Muhafidhi, orang imam yang menjaga tradisi Madinah, karena beliau ada di Madinah saja terus menerus. Nanti pendapatnya, Amalu ahli Madinah, tradisi menjadi dasar hukum yang dapat mengalahkan hadis ahad, hadis tunggal. Karena beliau mengatakan ini pasti orang banyak yang mengamalkan seperti ini, tradisi itu pasti ada sumbernya dari Nabi. Begitu ya. Imam Abu Hanifah itu ada imamu ahli ra'yi, pemimpin madhab rasionalis. Mengapa? Beliau ada di Irak, ibu kota metropolitan. Dinamika sosialnya pedagang begitu luas. Perempuan-perempuan terlibat juga di dalam
urusan-urusan ekonomi. Karena itu beliau banyak sekali mengambil pandangan-pandangan rasional. Jadi dinamika sosial mempengaruhi cara pandang seseorang. Ruang sosial, ruang kehidupan seseorang itu bisa. Dan selalu begitu. Karena itulah yang dia ketahui. Yang Imam Syafi'i itu disebut sebagai imam ahlul adli wal wasat, moderat. Mengapa Imam Syafi'i moderat? Karena beliau belajar kepada Imam Malik di Madinah, hafal kitab Muwatta. Kemudian beliau pindah ke Yaman, pindah ke Irak. Di Irak beliau belajar kepada murid Imam Abu Hanifah yang rasional. Jadi beliau memadukan di antara dua cara pandang. Apalagi bahwa Imam Syafi'i belajar logika Aristotelian. Dia menggunakan logika kias, analogi nantinya. Jadi itu. Nanti wilayahnya beda-beda nih. Dan satu lagi adalah Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal memang ada di Irak, di Baghdad. Tetapi situasi politik yang membuat dia harus berpikir. Jadi situasi politiknya adalah di mana rasionalisme begitu mendominasi. Sehingga pandangan-pandangan logika, pandangan-pandangan rasional itu dijadikan dasar hukum bagi sebuah pemerintahan khilafah itu. Maka ketika satu pandangan keagamaan dikonstruksikan di dalam sebuah sistem negara, maka negara akan seakan berhak untuk melarang pandangan rakyat yang tidak sejalan dengan pikiran-pikiran negara. Tuh, gitu. Sehingga banyak sekali para ulama yang tradisional yang menggunakan teks keagamaan ditangkap, penjara, dihukum. Dan ini bagian terbesar dari masyarakat. Tekstualisme, cara pandang tekstualisme itu ada di wilayah di masyarakat di bawah. Dan ini mayoritas. Karena itu lalu dia memberontak terhadap kekuasaan itu. Kekuasaan rasionalis itu. Dan ketika itu berubah, maka hancurlah kekuasaan rasional itu digantikan oleh kekuasaan tekstualis. Dan dia membunuh kembali pandangan-pandangan tekstualis itu. Pandangan-pandangan rasionalis itu. Gitu. Jadi karena itu lalu Imam Ahmad bin Hanbal dipanggil sebagai Imamul Mutasyaddidin. Jadi kalau hari ini Imam Mutasyaddidin itu artinya radikal. Kelompok radikal. Tekstualis radikal. Gitu. Hadis saja yang dipegang. Logika tidak bisa dipakai. Gitu. Dan ini akan melahirkan diikuti oleh banyak sekali pada generasi begitunya. Rasionalisme dilarang. Kemudian yang harus dipakai adalah teks. Teks saja. Ini banyak juga korban. Jadi kalau kita bicara tentang situasi hari ini begitu dominan mana gitu, ya itu sampai kalau saya sebutnya nggak pengen menyebut ya, tapi oke deh, aliran tekstualis di Arabia, Saudi Arabia, gitu kan, itu menggunakan itu. Dalilnya apa? Selalu kan ditanya, mana dalilnya? Logika tidak boleh. Itu kamu pakai logika, itu orang barat itu orang rasional itu nggak percaya kepada teks kayak gitu begitu. Oke, jadi saya mempelajari bahwa cara pandang berbeda-beda dari para ulama mengenai isu ini juga dilatar belakangi oleh cara pandang perspektif. Jadi ketat sama sekali dan longgar.
Tetapi oke deh, saya bilang saya selalu ingin mati. Untuk apa? Ya. Supaya jangan dilecehkan, supaya jangan diapakan kayak gitu. Buktinya beda-beda kenapa? Kalau di sana aman. Di sini dalam masalah dalam komunitas tertentu itu memang berbahaya. Karena cara pandangnya berbeda sama sekali. Oh, gitu. Ini dilarang. Saya membuat katakan bahwa pandangan-pandangan kaum radikalis itu, kaum tekstualis itu akan melarang banyak sekali hal. Membatasi banyak sekali. Kalau tidak ada, maka tidak boleh. Kalau tidak ada pada masa Nabi, tidak boleh. Itu bid'ah, itu sesat, itu kafir, dan seterusnya. Karena tidak ada teksnya. Nah, menggunakan logika salah. Anda tidak mengikuti Nabi. Sebagainya ya. Jadi menyimpang jauh. Tapi saya ingin mencari akar persoalan dari isu ini sebetulnya. Jadi tidak hanya bicara tentang teks, terlalu teks, tapi mengapa teksnya begitu, mengapa teksnya begini, ada apa di belakang itu semuanya. Itu yang harus dipelajari. Jadi kalau tidak di situ ya kita mundur sekali. Kalau tidak menggunakan pandangan mengapa dan untuk apa. Itu kita stagnan, kita terbelakang, konservatif, kita akan ditinggalkan. Dan yang ada adalah kemarahan terus-menerus terhadap sebuah proses pembaruan itu. Wah, ya. Jadi agama menjadi penghalang bagi kemajuan lalu. Maka ini mundur terus-menerus, nggak ada apapun yang maju itu sekalian. Jadi kalau dibaca memang banyak sekali pandangan. Saya menyebutkan di sini atau Hiri ada banyak sekali dari, bahkan di buku ini tidak hanya madhab 4 tetapi madhab yang lain. Saya sampaikan apa adanya. Silakan dibaca sumber-sumber yang saya sampaikan gitu kan. Jadi di sini itu kan kalau apa namanya, saya memberi pengantar itu pandangannya siapa namanya itu, siapa pandangannya, gurunya pakai juga Habas. Dia mengatakan bahwa ini adalah etika sosial. Nah, gitu. Jilbab adalah etika sosial, bukan aturan agama. Karena begitu banyak pandangan para ulama tentang hal ini. Tetapi itu etika sosial. Karena itu jangan menjudge orang hanya karena dia tidak memakai jilbab misalnya, kalau itu sebagai bukan muslimah. Apalagi berakhlak buruk sama sekali. Itu tidak bisa. Di sini saya mengatakan baik buruk seseorang tidak dinilai dari sebuah pakaian, tapi dari libasut taqwa, pakaian takwa itu yang dzalika khair, wa libasut taqwa dzalika khair. Al-Qur'annya mengatakan begitu. Komitmen terhadap menjaga moralitas diri dan menghormati orang lain, itulah yang menjadi itu terserah dia. Yang penting jangan melakukan kekerasan, jangan melakukan stigmatisasi. Tidak semua orang yang tidak pakai jilbab itu berakhlak buruk, jelek sama sekali. Tidak semua yang pakai jilbab itu baik. Oh, tidak. Jadi bukan persoalan pakaian. Lalu saya sengaja menyampaikan bahwa saya di Kairo, Mesir. Saya melihat di sana orang-orang Koptik, Kristen Koptik, perempuan-perempuan Koptik, Kristen Koptik. Itu saya tidak mengerti bahwa dialah perempuan non-Muslim gitu. Karena Koptik
Ya pakai hitam, pakai begini semua. Sebagian ada yang begini juga, pakai cadar, niqab. Begitu? Oh, tidak. Dan di sana orang Yahudi juga ada, perempuan Yahudi juga ada. Ya pakai begitu juga. Oh, jangan salah nanti. Disangkanya mereka orang Muslim. Padahal bukan. Bahkan membaca kitab sucinya persis seperti santri. Santri di tempat saya pakai kerudung putih di sini ditambah begitu terus ditutup begitu. Mengaji bersama-sama. Yang dibaca bukan Al-Qur'anul Karim. Tetapi Injil, itu Bible, sebagainya dan sebagainya. Jadi kesimpulan saya sih begitu ya. Jadi ini persoalan etika kebudayaan, etika sosial, dan etika agama, bukan ketentuan pasti bahwa agama merespon itu oke, tidak apa-apa. Bahwa mengatakan bahwa itu agama akan menimbulkan problem psikologis, problem identitas yang akan dibedakan dan seterusnya, dan itu bisa menstigmatisasi pihak-pihak tertentu, menganggap orang baik menjadi buruk hanya karena begitu, menganggap orang yang buruk menjadi baik hanya karena pakai begitu. Begitu ya. Saya buku ini diberi notasi yang panjang sekali dari Fakih misalnya. Fakih itu murid saya, santri saya bolak-balik ngaji Al-Qur'annya kepada saya, juz amannya kepada saya, kemudian sekolahnya saya yang membimbing di aliyahnya. Setelah itu saya memberi rekomendasi dia untuk melanjutkan di Syria, kemudian ke Malaysia gitu, S2-nya di sana. Saya bilang teruskan di S3, nggak ada beasiswanya di Malaysianya. Oh ya udah pulang deh, UII gitu loh di sana itu. Nah tapi begini cerita dia itu, saya itu mengalami ketika saya di Anjenaun, di tempat saya maksudnya, ibu saya biasa-biasa saja pakai kerudung biasa saja, pakai kelihatan anunya. Tapi kemudian saya menunggu mau ke Syria itu kuliah belajar bahasa Arab di Libya, yang lembaga ilmu pengetahuan dan bahasa Arab, yang itu milik Saudi Arabia. Terus di situ dia mendapatkan pengetahuan, dilarang kalau tidak pakai, sehingga dia harus pakai jilbab, harus tutup semua. Indoktrinasinya begitu, dalilnya terus saja disampaikan. Dia pulang ke rumahnya pada ibunya, ibu jangan pakai begitu, harus pakai kerudung lengkap, pakai jilbab. Masa katanya begini, ini salah. Ibunya tadinya nggak mau. Saya sudah sejak dahulu kala sudah begini, memakai begini. Ya tapi dalilnya ini bu, kayak gitu. Al-Qur'annya begini, hadisnya begini. Ya sudah, kemudian sedikit. Nah, ketika dia pindah ke Kairo, di mana itu di Syria, dia mendapatkan pengetahuan baru lagi dari Syekh Habas, Syekh Al-Buti sebagai guru-guru besar sekali di sana itu. Loh, beda lagi di sana. Bahkan begitu terbukanya Syekh Habas itu. Waduh. Jadi guru Syekh Habas ini tidak setuju dengan istilah hijab yang sekarang justru marak di berbagai. Sama dengan pendapat saya. Harusnya pakai pakai libas katanya, bukan. Regulasi gitu, apa itu? Al-libas. Guruku mengusulkan istilah al-libas untuk atau pakaian yang digunakan Al-Qur'an secara umum untuk laki-laki dan perempuan. Bukan hijab, bukan jilbab. Saya juga kan sudah jelas ayat Al-Qur'annya konteksnya begitu, bukan pakaian seluruhnya. Identitas terpisah. Kenapa dimasukkan ke situ? Nah setelah saya belajar siapa jauh lebih simpatik dibandingkan yang aku terima saat di Libya sebagai ilmu pengetahuan dan Arab, gitu kan. Aku berani menyampaikannya depan guruku, dan guruku tersenyum ramah sambil bertanya, dari mana kamu dapat argumentasi itu? Aku bilang,
profesor tafsir dan penerjemah Al-Quran dan sebagainya. Jadi intinya kalau saya baca panjang-panjang, dia menulis, saya juga mengaji bukunya Syekh Habas itu. Bukunya kalau bisa sih Al-Mar'ah Baina Syariah wal Haya. Gitu, perempuan antara kehidupan dan hukum agama. Panjang. Saya banyak mengambil buku ini, banyak mengambil dari bukunya beliau itu. Itu begitu luar biasa. Di buku itu juga perempuan menari juga bisa di hadapan, menyanyi di hadapan itu, melayani publik. Itu disebutkan banyak sekali. Wah, menarik sekali kalau membaca buku Habas itu. Nah, jadi pengalaman dua orang menurut saya memberi pengantar dan epilog, prolog dan epilog. Seperti prolog, Siti Nur Rafiah, epilog. Beliau menyampaikan pengalaman hidupnya mengenai itu di negara yang berbeda. Nur Rafiah ada di Turki, Nur Rafiah di Syria. Saya ketemu Nur Rafiah itu di Turki. Ketika saya belajar aborsi aman, safe abortion di sana. Dia menjadi penerjemah saya di sana, di Turki. Sebagainya. Dan sekarang ya 3 serangkai ini aktif terus nih. Dengan beda-beda. Kalau saya ngaji Buya Hussein pakai Mubadalah, KIG gitu, beberapa itu semuanya. Jadi memberikan kesaksian di dalam kehidupan yang berbeda. Di sana di Turki bebas sekali juga. Iya, saya juga di Turki 3 kali bicara di sana juga. Aduh, kayak orang Eropa. Sana perempuan-perempuannya. Di Al-Azhar saya juga menarik sekali di Al-Azhar itu ketika saya di sana. Perempuan-perempuan itu yang kuliah di Al-Azhar itu kalau naik kereta api mau masuk di Kuliatul Banat Al-Azhar nggak pakai apa-apa. Begitu masuk kampus tutup semua. Pakai itu masuk di kuliah tutup. Setelah itu pulang, begitu keluar dari kompleks Kuliatul Banat itu buka lagi. Yang Hussein, ya. Terima kasih banyak sekali yang menarik berkenaan dengan pembicaraannya tentang aurat, tetapi dan perbahasan dalam fiqh, tetapi pertanyaan yang Kiai Hussein yang ajukan ya, mengapa, why, ya, mengapa, itu sebenarnya dalam pemahaman apabila kita berbicara tentang fikih selalunya persoalan itu tidak akan timbul kerana kita kan menerima saja tetapi tidak bertanya. Jadi saya ingin membuka ruang kepada peserta untuk menanyakan soalan terus kepada Kiai Hussein berkenaan dengan topik kita malam ini. Jadi teruskan, sila kalau mahu gunakan raise hand function untuk bertanya sama Kiai. Ada sesiapa? Ataupun ada soalan dari Facebook atau tidak? Jadi kalau tidak ada, ada yang ingin bertanya? Ayo. Saya flipping ya. Siapa di sana? Saya melihat kalau tiada pertanyaan, mungkin saya ajukan dahulu. Saya boleh ya? Siapa? Saya Ihsan Abdul Latif. Ya, teruskan Ihsan. Menanggapi dari Mbak yang tadi ya, kan kebanyakan kita itu lebih menerima aja gitu dari kitab-kitab fikih. Nah, kalau sekiranya kita menanyakan ini kenapa gini, seolah-olah itu kurang sopan gitu. Nah, jadi kurang kurang tata krama itu kepada ulama, padahal ulama masa dikritik gitu. Nah, itu solusi untuk supaya tidak ada stigmatisasi dari kritikan itu tuh gimana gitu.
Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana untuk bertanya tetapi untuk tidak menaikkan stigmatisasi untuk mengkritis. Ya. Ya, itu. Ya, terima Baik. kasih. Ya. Langsung dijawab apa? Bagaimana? Pak Rozana, langsung dijawab. Ya. Langsung dijawab nanti kerana saya belum lihat lagi ada tangan-tangan yang lain ya. Jadi bisa teruskan aja. Baik, terima kasih. Jadi ini kaedah umum sebetulnya ya, yang seharusnya menjadi perhatian kita. Satu adalah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung kepada esensi atau logika hukum. Ya. Kalau ada, oke. Kalau tidak ada, tidak ada. Itu selalu terjadi. Logika ulama semua juga begitu. Menggunakan, tidak mungkin Allah memberikan pengetahuan tanpa kita mengerti masalahnya. Begitu. Mengapa begitu? Banyak sekali di dalam, coba lihat. Saya ini sebut saja, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'i. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki menjadi qawwam. Qiwamah itu. Apa sih qiwamah itu? Ya bisa menjadi pemimpin, bisa pelindung, bisa pengayom, bisa pendidik, macam-macam lah. Yang pokoknya subjek yang melakukan terhadap yang lain. Kenapa? Karena, ada karena. Allah sendiri juga menyebutkan karena. Laki-laki diberi anugerah, kelebihan daripada perempuan. Apakah semua? Tidak. Ba'dahum ala ba'din, tidak juga. Lalu pertanyaan kita, apa kelebihan itu? Yang menyebabkan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin. Apa faktor? Nah, para ulama mengatakan akal laki-laki. Begitu daripada perempuan. Memang kita bisa memahami bahwa kepemimpinan itu ada di dalam orang yang memiliki kemampuan intelektual yang lebih hebat. Tetapi persoalannya, apakah kekuatan kemampuan intelektual laki-laki itu bersifat given atau konstruktif? Nah, gitu. Sehingga tidak setiap laki-laki memiliki kekuatan atau intelektualitas yang lebih tinggi daripada perempuan. Faktanya, banyak sekali perempuan-perempuan yang memiliki intelektualitas lebih tinggi daripada. Jadi kalau begitu, logikanya gimana? Logikanya ya bisa jadi pemimpin, gitu loh. Jadi kepemimpinan karena ada logika bahwa dia memiliki kemampuan intelektualitas. Dan yang kedua, dia wabima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki memberi nafkah. Oke, itulah dua argumentasi logika mengapa laki-laki menjadi pemimpin. Satu, kemampuan intelektualitas. Yang kedua adalah kemampuan memberi finansial. Sekarang kalau laki-laki tidak bisa, kedua-duanya, yang bisa adalah perempuan. Nah, berdasarkan kaidah tadi al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, maka seharusnya perempuan bisa. Adilnya begitu. Jadi keadilan memang begitu, andai kata laki-laki memiliki kemampuan intelektualitas lebih tinggi dan memiliki nafkah, ya betul adil. Tetapi ini bukan sesuatu yang kodrat bahasa kita. Karena faktanya banyak perempuan yang juga memiliki kemampuan intelektualitas yang lebih tinggi dan bahkan memberi nafkah. Oke, saya hanya ingin memberi contoh bahwa al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman itu harus menjadi cara kita untuk melakukan transformasi hukum, perubahan atas hukum itu. Ada lagi yang dua, taghayyurul ahkam bi taghayyuril ahwali wal azmani wal amkinati wal awaid. Perubahan hukum itu karena perubahan tradisi, kondisi, tempat tinggal, al-amkinah, tempat, dan tradisi. Dari gitu. Ini yang seringkali kita tidak memperhatikan unsur ini. Saya sebenarnya sudah menjelaskan tadi, mengapa imam berbeda-beda. Generasi satu berbeda satu dengan yang lain. Karena zamannya berbeda, situasinya berbeda.
Tapi saya yakin bahwa keputusan beliau-beliau itu adalah tepat di tempatnya pada waktunya. Dan kita tidak bisa menarik keputusan masa lalu untuk harus hari ini dipakai. Nah, ketemu kita ini sudah fanatisme kita kepada pandangan-pandangan lama itu sehingga apa yang menjadi produk lama masa lampau dipakai untuk produk untuk kehidupan hari ini. Nah, saya akan mengatakan pengetahuan keagamaan kita hari ini adalah produk pemikiran Arabia abad pertengahan yang terus dikonstruksikan di dalam sistem kehidupan kita hari ini. Dikonstruksikan di dalam sistem pendidikan keagamaan. Dikonstruksikan dalam sistem politik. Dikonstruksikan di dalam sistem hukum. Karena dinilai pandangan-pandangan mereka dahulu itu adalah memiliki nilai sakralitas yang tinggi. Tidak bisa melakukan kritisisme terhadap para tokoh-tokoh yang menghasilkan hukum. Jadi pertanyaannya nanti saya ya panjang ya Mbak Rozana ya. Kalau mau cepat saja, sedikit saja, tapi perlu dipikirkan. Telah terjadi perubahan peradaban dari peradaban apa itu antroposentrisme menuju pada teosentrisme. Begitu. Jadi sebetulnya analisisnya kepada realitas. Agama hadir untuk manusia, begitu. Kalau saya kan di Pamina itu jargonnya agama untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Begitu. Tetapi sekarang perubahannya terjadi. Agama untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang kita percaya adalah mereka yang mengerti bahasa Tuhan. Maka kita sakralisasikan itu. Bagaimana cara merubahnya seperti ini? Nah, ya cara pandangnya ya analisis teks itu harus dinilai secara kontekstual. Jadi, tapi kontekstualitas itu harus menggunakan metode hermeneutik. Wah, ini tambah susah lagi nih ya, kata hermeneutik aja nih. Bahasa apa itu? Contentious itu, perkataan hermeneutics itu. Iya. Wah, itu. Jadi inilah ya susah. Maksud saya tidak mudah melakukan proses transformasi kebudayaan yang telah mengakar. Itu cara pandang yang mengakar itu. Karena itu ada di dalam kitab ini semua diajarkan. Bahkan saya kan mengintip di dalam belakangan ini di Facebook itu. Itu cara pandang tekstualisme itu akan menghambat kemajuan kita. Konservatisme itu akan menghambat kemajuan kita. Dan kita akan ditinggalkan lagi-lagi oleh cara manusia. Dan kita hanya menyalahkan saja bisanya. Tapi kita tidak bisa melakukan kreativitas. Saya selalu ngomong saja, kaum muslimin hari ini adalah para konsumen dari produk-produk asing. Kaum muslimin tidak melakukan satu produktivitas sendiri. Wah, gitu. Karena logika tidak dijalankan. Karena logika tidak berjalan sama sekali. Wah, gitu deh. Ya. Ihsan harap jawapannya sedikit sebanyak memberi buah fikiran ya. Alhamdulillah sudah dapat jawaban lah. Ya. Okay.
Okey, sekiranya tiada tangan yang diangkat lagi oleh para peserta, saya ada 2 soalan di sini. Saya akan bertanyakan, kita bawa isu kita kepada konteks sekarang ya, Kiai Hussein. Ya. Jadi kalau mengikut konteks sekarang, bagaimanakah kita hendak menyikapi aurat perempuan? Kerana konteks sekarang perempuan sudah mandiri, berperan di ruang publik, ada fungsi negara yang menjaga keselamatan perempuan dan sebagainya. Mana tu? Bisa dengar? Aduh, Kak, gimana ya? Ini gimana ya? Aduh. Hello. Oke, Hello, ya. guys. Ya, oke. Ya, gimana tadi? Iya. Iya. Saya kira ya, tadi seperti saya katakan tadi, saya sih berharap ya, mari kita membicarakan tanpa emosi. Jadi kalau sudah kita menyampaikan dilawan dengan cara emosional dan menuduh, debat, maka kita tidak akan mencapai kesepakatan apapun. Begitu ya. Yang bagi saya sih perbedaan pendapat itu perlu dihargai. Yang tidak boleh adalah mensesatkan orang lain, apalagi mengkafirkan orang yang punya pendapat yang berbeda dengan dirinya sendiri. Dengan memang kontestasi masalahnya. Gitu ya. Saya melihat sekali perkembangan kelompok-kelompok baru yang tekstualis itu begitu luar biasa, bahkan bukan hanya pada konteks Indonesia, tetapi juga konteks dunia, mempengaruhi semuanya. Begitu kekuatan apa yang belakang mereka, sehingga wacana yang cara pandang mereka begitu ada di mana-mana, di media-media sosial yang luar biasa itu. Mereka seakan-akan menguasai media sosialnya, sementara kita sendiri tetap tidak belajar terus-menerus tentang ingin menerima saja. Saya ingin mengatakan lagi, di dalam masyarakat yang sederhana itu ngomongnya, maka kehendak memahami agama itu tidak akan lebih senang dengan indoktrinasi, karena itu lebih mudah. Pokoknya apa? Karena ini hidup ini susah ini, tapi juga berharap ada ketenangan dari Tuhan yang membuat kita menjadi tenang. Maka teks keagamaan, meskipun tidak masuk akal, meskipun menjudge, merendahkan perempuan, diterima sebagai sesuatu kebenaran karena mengatasnamakan Tuhan. Aduh, saya bilang agama kok jadinya begini. Nah, bagaimana bisa? Nah, secara utama sekali adalah sistem pendidikan kita harus tidak boleh dengan cara indoktrinatif, tapi bicara, berdialog, mengajak berdialog dengan siswa, dengan mahasiswa, dengan siapa. Indoktrinasi itu adalah pembodohan bagi saya. Ya mungkin bahasa kasar ya. Ya orang hanya tahu satu kebenaran. Jadi untuk menyikapi aurat perempuan ini kerjanya banyak untuk kita berdialog dan berdiskusi terus-menerus. Iya. Ini amat menarik kerana sekarang ini kita ada juga situasi di Malaysia, jadi saya akan menjemput Azarina untuk bertanyakan soalannya yang berkaitan dengan isu aurat dan mukhannas.
Kiai Hussein, Iya. saya ingin bertanya sebab baru-baru ini ada fatwa dikeluarkan oleh salah satu negeri di Malaysia iaitu di Perlis yang mengharamkan golongan transgender muhannaf memasuki masjid untuk melakukan ibadah kerana alasannya mereka di dalam keadaan kecelaruan jantina dan penampilan mereka boleh mengganggu suasana ibadah masjid. Saya ingin tahu apakah pendapat Kiai dan adakah ini apa yang dibenarkan di dalam agama Islam? Oh di situ ya. Saya sebetulnya, saya Mbak Azharina. Saya sudah menulis buku sebetulnya, fikih seksualitas. Fikih seksualitas. Di dalam fikih seksualitas itu, saya mengurai atau menjelaskan tentang tadi dasar transgender ya bahasa itu. Istilah ini ya, memang istilah sangat sensitif. Jadi begini, transgender itu, saya tadi sudah mengatakan, apakah itu given, kodrat, atau sebetulnya konstruktif ciptakan. Gitu. Nah, gitu ya. Dan apa di dalam konteks agama transgender itu? Bahasa agamanya apa? Dalam kitab kuning, kitab sucinya itu apa? Yang ada di dalam pandangan mayoritas besar di dunia ini, ketika kita menyebut transgender atau homoseksual, itu yang ada adalah pikiran bahwa itu perilaku kaumnya Nabi Lut, yang itu adalah sodomi. Begitu. Ya, saya bilang ya lagi-lagi kita hanya mendapatkan fatwa. Ya, bukan hanya di Malaysia, tetapi juga di tempat-tempat yang lain. Bahkan sekarang juga heboh juga di Indonesia mengenai isu transgender ini. Tetapi ya saya bilang ya kita harus memahami dulu apa sih, jangan emosi. Kita harus memahami itu. Kalau saya membuka sejarah Islam sendiri, itu banyak sekali. Tapi kita tidak pernah membaca sejarah tentang itu. Jadi ya gimana menjawabnya ya? Ya saya bilang ya kita harus tadi ya kalau saya sih tetap saja kita harus menyampaikan ini pandangan para ulama tentang hal ini bukan itu gitulah masalahnya. Ya, tapi Kiai maaf ya, tapi Kiai masalahnya fatwa ini melarang golongan transgender ini untuk melakukan ibadah di masjid. Oh, iya. Pada pendapat sendiri saya, masjid ini kan ibadah untuk semua. Kenapa perlu dihalang golongan tertentu untuk melakukan ibadah disebabkan penampilannya? Ini kan berkenaan dengan aurat juga kan? Oke, jadi begini. Di dalam fikih sih memang ya, sebetulnya bukan begitu. Jadi saya tadi sudah mengatakan, di dalam fikih itu ada 3 namanya khunsa, itu loh, khunsa. Khunsa. Ada unsa perempuan, ada khunsa yang laki-laki dan perempuan. Nah, tentang mukhannas tadi tidak ada mukhannas itu. Gimana mukhannas itu dari transseksual itu? Jadi fikih akan melihat pada penampilan, pada sesuatu yang zahir. Nah, maka nanti di dalam masjid itu, di dalam fikih akan diatur. Sebetulnya boleh semua sholat di masjid, tetapi barisannya yang diatur. Laki-laki dulu dewasa, setelah itu anak laki-laki, ketiga itu adalah tadi yang khunsa, yang keempat itu perempuan. Karena kalau khunsa itu katanya ya bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi perempuan malah di belakang sekali. Jadi kalau saya sih mengatakan tidak ada yang melarang siapapun dalam konteks latar belakang biologis apapun untuk sholat dan sholat dimanapun, di masjid juga. Yang selalu akan terjadi adalah bagaimana
membatasi satu kelompok dengan kelompok yang lain. Perempuan sendiri juga dibedakan, bahkan perempuan di belakang, bahkan di hijab dan sebagainya. Jadi itulah ya kita menerima, bukan menerima, ya itu yang kita ketahui, mereka membuat fatwa begitu. Kita bisa melakukan satu pandangan yang berbeda dengan mereka. Menurut saya sih ya, semua hamba Allah dalam kondisi apapun wajib melakukan ibadah ya sesuai dengan aturan-aturan ibadah yang diberikan tanpa melihat siapa dia di belakang siapa, begitu. Bahwa kita mengatur, oke, silakan mengatur saja supaya tidak terjadi percampuran dan sebagainya yang mungkin saja argumentasinya saling mengganggu satu atas yang lain. Kalau cara pandang kita tidak mendiskriminasi, tentu saja sebetulnya ya oke saja manapun. Begitu kalau saya sih ya, Mbak Zarina ya. Ya, terima kasih Kiai. Ya, sama-sama ya. Baik, Seterusnya Huda, ada pertanyaan ya tadi? Oh iya, ayo. Huda. Ya, Assalamualaikum Kiai. Saya mau lanjutkan tadi dari pertanyaan Ibu Rozana tentang aurat dalam konteks realitas moden perempuan pada hari ini. Kalau dulu ia kira kalau kita kata persoalan fikahnya itu banyaknya memandang bahawa perempuan dan menutup aurat itu adalah kita kata macam mana ya, sudah dianggap satu norma agama yang patut diterima. Tetapi dalam konteks sekarang, setelah kita memahami bahawa aurat dan juga hijab itu ada kaitannya dengan norma sosial, realiti sosial. Jadi sekarang ini kalau kita melihat perempuan, katakanlah ya, kalau kita melihat perempuan memakai celana pendek, katakan, ataupun perempuan memakai tidak hanya tidak memakai tudung ataupun hijab, tetapi memakai baju yang mendedahkan sebahagian tubuh badan. Bagaimana kita adakah macam mana kita nak buat supaya tidak ada berlaku stigmatisasi? Itu yang pertama. Yang kedua, hilang kedirian manusianya itu dan ada ihsan dan empati dari sisi keagamaan Kiai, kerana sekarang ini aurat itu sudah dilihat sebagai batas keislaman antara batas keislaman pada seseorang Muslim. Jadi kalau kata aurat itu tidak dijaga, maka kurang Islam. Itu pada pandangan banyak orang. Jadi Kiai, sekarang saya rasa ada satu persoalan yang sangat besar yang saya kira kita wajib rungkaikan adalah bagaimana kita harus melihat manusia itu dengan kedirian manusianya dengan penuh empati atas basis agama. Jadi saya memerlukan Kiai untuk menjawab persoalan itu. Nah, itu jawaban terakhir itu cerdas sekali, itu pintar sekali. Sudah cukup. Itu jawaban terakhir itu loh, pernyataan terakhir Mbak Huda itu, bahwa kita harus memandang orang lain dengan kacamata kesetaraan, keadilan, penghormatan dan sebagainya, bukan menjustifikasi. Jadi memang saya paham sekali bahwa isu ini masih sangat kontroversial besar dan cara pandang diskriminatif, cara pandang perempuan sebagai sumber fitnah, gitu. Nah, masalahnya di situ. Jadi saya bilang kajian kita terhadap isu-isu perempuan itu lebih pada 2 ayat Al-Quran yang dipahami secara satu ar-rijalu. Jadi kalau bicara ar-rijalu itu tentang kiwamah. Terus, jadi kalau kiwamah tentang posisi. Tetapi ada satu lagi hadis Nabi yang menyebutkan, hadisnya sahih, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Nah, gitu.
aku tidak meninggalkan sesuatu yang lebih membahayakan, sebuah fitnah yang membahayakan bagi kaum laki-laki kecuali perempuan. Nah, hadis inilah yang menjadi dasar bagi proses domestikasi perempuan, menjadi dasar bagi menutup keharusan menutup tubuh perempuan. Keharusan bagi perempuan tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya, memakai celana, memakai ketat yang kelihatan bentuk tubuhnya, tidak boleh. Itu karena hadis tadi ini membahayakan bagi laki-laki. Nah, jadi sebetulnya yang harus diperbaiki menurut saya cara pandang laki-laki terhadap perempuan. Jadi sehingga cara pandang yang paling baik adalah bagaimana laki-laki memandang perempuan dengan hormat, menghormati, tidak boleh mengganggu, tidak boleh melecehkan, tidak boleh. Dia memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana laki-laki. Saya kan sampai belakangan ini saya ngomong perempuan itu ibu manusia. Dari perempuanlah semua kita lahir. Itu. Sesungguhnya ketika kita menghormati perempuan itu berarti menghormati saya, menghormati kita sendiri. Merendahkan perempuan maka berarti itu juga merendahkan diri sendiri dan ibu kita. Karena itu ibu kita. Jadi memang perjuangan mengubah cara pandang ini sangat berat karena ini sudah menjadi produk menjadi kenyataan menjadi budaya bahasa kita. Tapi yakinlah bahwa kebudayaan akan terus berubah dan kita harus berubah, mengubah cara pandang itu karena ini akan merugikan banyak sekali. Jadi ketika kita merendahkan perempuan, membatasi perempuan, maka itu berarti membatasi potensi-potensi yang besar sekali bagi kepentingan bersama. Itu soal itu boleh dari perjuangan kita semuanya. Terus saja berjuang ya, sama-sama nih. Ya. Oke. Terima kasih Kiai. Kalau tidak ada soalan lagi, saya akan terus bertanya berdasarkan melihat kepada konten buku Kiai ya. Amat menarik sekali kerana ada dua chapter yang berjudul, salah satunya adalah melihat organ reproduksi perempuan dan tren mod rambut Sukaina. Ya, dan lagi satu tambahan adalah berkenaan dengan menstrual tabu dan budaya berhijab itu mungkin sedikit sebanyak Kia telah merungkai sedikit, tetapi mungkin kita pergi kepada chapter yang itu melihat organ reproduksi perempuan dan tren mod rambut Sukaina. Jadi apa yang menjadi pengisian di dalam chapter ini? Oke, jadi begini. Ada situasi, kondisi-kondisi tertentu di mana kita boleh siapapun boleh melihat bagian-bagian organ tubuh perempuan. Misalnya dokter, ya dokter. Jadi sini kata dalam kitab kuningnya. فيجوز نظر الطبيب من الأجنبية إلى المواضع التي يحتاج إليها في المداوة. Jadi boleh seorang dokter melihat perempuan asing, bukan keluarga ya, bukan mahram, pada bagian-bagian yang perlu diobati. Gitu. Sampai juga mengobati vagina. Kalau di dalam vagina itu ada penyakit dan harus diobati dan di situ tidak ada, konon masih dibatasi ya, konon tidak ada dokter perempuan, maka dokter laki-laki boleh melihat
vagina perempuan itu dalam rangka diobati, tetapi katanya tetap saja harus dihadirkan keluarganya di dekat situ, gitu. Baik suaminya atau siapa yang menjadi mahram. Jadi tetap saja ada menjaga itu, menjaga jangan sampai nanti diapakan begitu ya. Tapi yang poinnya adalah kita bisa melihat bagian tubuh perempuan. Saya pernah mengalami tahun berapa ya, 60-70-an itu ketika dibicarakan tentang keluarga berencana. Alat-alat kontrasepsi yang tradisi biasanya adalah minum pil. Tapi belakangan ada tuntutan untuk memasang IUD. Bagaimana memasang IUD itu? Dimasukkan ke dalam bagian vagina perempuan itu. Boleh apa tidak? Perdebatan para ulama terjadi pada saat itu. Para ulama melarang. Karena itu berarti melihat aurat mughalladhah, aurat besar katanya. Tapi lambat laun pandangan-pandangan itu kemudian ya harus bagaimana lagi, harus diobati di situnya pakai. Kalau tidak maka akan menimbulkan kelahiran yang terus-menerus yang bisa membuat mati perempuan yang melahirkan itu. Dengan cara itu yang paling bisa pakai vasektomi, apa tubektomi maunya. Pakai pil sudah nggak bisa, dia akan melahirkan terus. Dengan cara itu yang paling bagus. Nah, akhirnya para ulama membolehkan, dia sudah membolehkan IUD, kontrasepsi IUD. Dan itu harus dipasang di bagian yang paling berat dari aurat perempuan itu. Sudah boleh, begitu ya. Memegang-megang juga boleh. Di Malaysia beberapa tahun yang lepas ya, untuk masih lagi berkenaan dengan isu doktor lelaki bisa merawat perempuan yang melahirkan, tetapi mereka telah melakukan mereka sebuah pakaian yang bisa menutup aurat-aurat perempuan di tempat kelahirannya supaya tidak dilihat oleh dokternya. Itu berlaku di Malaysia. Jadi pemakaian yang special ya, supaya ya. Jadi sampai ke situ Iya. ya. Iya. Ya sama lah, saya kira di Indonesia dulu seperti itu, masih tahapannya seperti itu. Jadi yang ada dalam pikirannya itu dilarang, nggak boleh. Kata itu karena itu saya bilang kan, mengapa tidak boleh? Alasannya apa? Kan begitu. Jadi supaya jangan terjadi pelanggaran hubungan seks. Begitu masalahnya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi kesempatan untuk melakukan hubungan seks? Karena ini juga cara pandang laki-lakinya masih perempuan sebagai objek seks masalahnya. Sehingga itu yang harus dijaga betul. Saya sih setuju saja kalau memang kondisinya seperti itu. Jadi maka caranya untuk mencegah terjadinya peristiwa atau perbuatan yang melanggar norma agama, yaitu hubungan seks, ya kita harus jaga. Tadi seperti tadi. Gitu. Lagi-lagi memang basis utamanya cara pandang. Jadi saya mengatakan berkenaan dengan yang tren rambut Sukaina ini bagaimana? Iya, betul. Tidak didengar, ya. Oh ya, saya belum menjelaskan itu ya. Jadi saya kebetulan membaca buku namanya Al-Aghani, ya. Abu Faraj Al-Isfihani namanya, seorang ensiklopedis sebetulnya sih, seorang yang ensiklopedis yang mengumpulkan di dalamnya kisah-kisah tentang ensiklopedis sastra, kisah, puisi, peristiwa-peristiwa
di kerajaan, di masyarakat, dan semua yang ada di masyarakat itu, dia menulis. Dan di situ saya menemukan, katanya, kanat Sukainatu ahsanan nasi sya'ran. Sukainah itu adalah perempuan dengan rambut paling indah. Gitu. Dia menyisir dan merapikan rambutnya. Begitu apik. Gitu. Tak ada perempuan dengan rambut seindah dia. Hingga menjadi model tersendiri bagi kaum perempuan zamannya yang disebut dengan namanya mode Sukainah. Mode rambut Sukainah. Diikuti oleh para. Sukainah itu adalah cicit Rasulullah. Gitu. Sukainah itu adalah putri tercinta Imam Husain bin Ali, cucu Imam Ali bin Ali bin Thalib, dan cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahir tahun 669 di Madinah. Dia salah seorang yang ikut bersama ayahnya di Karbala dalam peristiwa pembunuhan terhadap Husain itu. Begitu ya. Jadi di situ disebutkan Umar bin Abdul Aziz kemudian menghukum laki-laki yang menyisir rambutnya ala Sukainah dengan mengguntingnya. Jadi ada jangan, nah tapi ini kan modelnya kayak jangan laki-laki jangan memperlihatkan cara rambut perempuan kayak gitu aja yang indah itu, nanti dianggap perempuan, sama saja. Jadi disitulah masalahnya bahwa ada Sukainah cucu Rasulullah yang terbuka rambutnya. Yang ini tidak dikenal lagi. Saya hanya menceritakan tentang ada begitu itu. Jadi dalam masa yang lalu terjadi. Bahkan Sukainah itu hebat, pintar sekali, cerdas sekali. Dia membuat satu forum sastra di rumahnya itu. Dia kemudian datanglah para sastrawan besar di istana, di mana-mana untuk membaca puisi dan sebagainya. Ini saya bilang kan di dalam, saya kan membaca puisi waktu mana ya? Kanat Sukainatu tamla'ud dunya wa tazhaqu birruwat gitu. Sukainatu tamla'ud dunya wa tazhaqu birruwat. Rawatil hadis wa fasrat ayal kitabil bayyidat. Lihatlah Sukainah, namanya menjulang menebarkan harum di seluruh pelosok bumi, yang mengajarkan kata-kata Nabi dan menafsirkan kitab suci. Dan saya bercerita di tempatnya itu baca puisi, mengumpulkan laki-laki, para sastrawan, ayo Anda salon, dia punya salon kecantikan untuk puisi sastra di situ. Jadi begini Mbak Zoltana, catatan lain lagi ya. Memang kita ini membatasi pembacaan kita. Yang kita baca adalah itu saja. Dan diulang-ulang saja pembacaan itu. Kita tidak meluaskan pandangan kita, bacaan kita. Dan kita karena dibatasi, jangan baca itu. Ini karya orang itu. Karya orang Syiah, karya orang Khawarij, karya orang Barat, karya orang itu. Sehingga ya kita terbatas pengetahuan kita. Tidak mengetahui bahwa dalam sejarah kita. Sudah. Jadi itulah yang saya bilang. Saya memikirkan ini basisnya adalah pendidikan kita yang gagal untuk bisa menciptakan manusia-manusia cerdas, yang inovatif, yang kreatif. Itu. Tapi kita karena juga cara pendidikannya adalah indoktrinatif, tidak membebaskan orang untuk berpikir merdeka. Udah ya. Ya, menarik sekali. Terima kasih. Banyak dapatan yang kita malam ini. Sebelum kita pergi, Huda, kita ada poll ya untuk para peserta. Ya, ada. Sekejap. Saya minta tali. Ya. Jadi silakan para peserta untuk mengisi poll program kita malam ini.
Jadi buat Kiai Husin, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi pihak Sister Sin Islam kerana sekali lagi selalu sudi untuk bersama-sama kami, dan tahniah juga di atas penerbitan buku baru Jilbab dan Aurat ini. Kami harap kami akan dapat untuk membacanya pada masa yang akan dekat nanti. Dan para peserta, kami mengucapkan terima kasih kerana menghadirkan diri bersama-sama kami bersama Kiai Husin juga selama 2 jam. Terima kasih, dan insya-Allah kita harap kita dapat berjumpa lagi, dan pastikan ya kita ambil ya kata-kata pesanan daripada Kiai kita bahawa kita jangan terbatas bacaan kita. Mungkin memang untuk merungkaikan permasalahan jilbab dan aurat ini bukan sudah bertahun-tahun lamanya, jadi ia akan berterusan saya rasa. Jadi di situlah perjuangan kita untuk meneruskan membaca, berdialog, berdiskusi dan melakukan bagaimana kita perlu melakukan transformasi di dalam budaya kita dan juga masyarakat kita. Jadi terima kasih kepada semua dan juga kepada tim Sister Sin Islam yang telah membuat segala organisasi behind the scenes technically dan sebagainya. Dengan ini saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, Kiai. Terima kasih.